Dunia fashion tanah air sedang berduka. Desainer senior Ramli tutup usia. Seperti apa kedukaan yang menyelimuti rekan, sahabat, hingga Ibu Negara Republik Indonesia Ani Yudhoyono atas kepergian almarhum? Jalani sidang atas dugaan melakukan pemukulan, Nikita Mirzani menangis dan jatuh pingsan. Julia Perez kembali turun dan datangi korban banjir yang membutuhkan sejumlah bantuan. Dan seperti apa pula keseruan girl band Cherry Bell saat menggoda penyanyi Cakra Khan di belakang panggung musik Inbox kemarin pagi. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 1 jam ke depan hanya di Was-Was pagi ini. Santun, bersahaja, serta suka menolong. Kira-kira inilah yang bisa menggambarkan sosok desainer yang terkenal akan desain bordirnya, Ramli. Setelah berjuang cukup lama dengan penyakit kanker ususnya, kemarin akhirnya ia menyerah pada takdir. Dalam usia 62 tahun, Ramli menghadap Sang Ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jenazah almarhum langsung dibawa ke Kuningan, Jawa Barat guna dimakamkan di samping makam almarhumah ibundanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita semuanya berdoa sebelum almarhum diberangkatkan ke Maleber, daerah Kuningan, untuk langsung diberangkatkan sekarang. Al-Fatihah. Dibutuhkan banyak kertas juga pena untuk mengurai siapa, apa, dan bagaimana Ramli. Dedikasinya pada dunia mode Indonesia selalu ia tuangkan pada karya-karyanya. Mulai dari kebaya bordir hingga batik Nusantara tidak sedikit karena hasil rancangannya yang sudah mendunia. Sumbangsinya yang besar pada industri mode tanah air, Ibu Negara Republik Indonesia Ani Yudhoyono pun melayat ke rumah duka memberikan ucapan bela sungkawanya pada almarhum. Hari ini kita semua berduka atas berpulangnya salah satu desainer top Indonesia, Mas Ramli. Kita tahu bahwa Mas Ramli sepanjang hidupnya mempersembahkan keahliannya untuk mengangkat bordir atau sulaman Indonesia ke tataran nasional dan internasional. Untuk itu tentu saja kita merasa berterima kasih dan saat ini kehilangan yang sangat besar. Dunia mode tak hanya sekedar lahan untuk mendulang rejeki bagi Ramli. Di tangannya telah lahir karya-karya yang banyak dipakai oleh orang-orang berpengaruh di negeri ini. Sejumlah sahabat, juga kerabat yang melayat ke rumah duka di Jalan Semarang Menteng, Jakarta Pusat kemarin, tak kuasa menahan duka juga kehilangan yang amat mendalam. Cuma tadi karena ibu saya juga meninggal karena kanker. Saya tuh nggak kuat gitu loh, benar-benar saya nggak kuat karena saya kayak dengan saya jadi ingat ibu saya. Di situ ya saya bilang, gue ngirim makanan aja, gue ngirim kue apa gue ngirim coklat, tapi kalau untuk saya nggak kuat, nggak kuat. Karena istri main itu my mom. Aku tuh punya utang sama Ramli karena dari sebulan yang lalu aku udah mau nengok dia gitu, hanya karena banyak kerjaan, terus udah gitu janjian sama temen dan sebagainya. Harinya harusnya tuh besok aku mau nengok ke Kelapa Gading, hanya nggak keburu, hari ini meninggal. Barangkali Ramli sadar kalau dunia fashion yang gemerlap tak selamanya bisa ia jajaki. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ramli pun ingin di akhir hayatnya ia berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian.
Tanah leluhur sang bunda dipilih Ramli sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, adakah pesan terakhir yang disampaikan almarhum? Karena ibunya beliau dimakamkan di sana dan beliau minta untuk dimakamkan bersama dengan ibu. Pesan sih selama ini selalu berpesan ya, terus-terusan selama hidupnya dia. Saya menganggap itu sebagai wasiatnya dia. Di mata Rima Melati, almarhum tak hanya seorang sahabat baginya. Sebagai salah satu model andalannya, Rima cukup mengagumi perjuangan Ramli dalam menghadapi sakit. Ia menjadi salah satu orang yang mendampingi almarhum saat divonis tentang sisa umurnya. Yang tak kalah memilukan adalah Yeni Rahman. Baginya, Ramli adalah saksi bagi perjalanan hidupnya karena baju pengantinnya didesain khusus oleh Ramli. 3 tahun yang lalu, di depan saya, dokter-dokter pernah mengatakan, depan anaknya juga, mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan Ramli. Ternyata sudah hampir 4 tahun ini, baru dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Di dalam kesakitan yang sangat-sangat. Dia memang sudah tidak sadar, terus sadar, dan kalau ngomongnya juga sudah tidak, rada-rada kacau lah gitu ya. Dan lidahnya pun sudah kita lihat ya, ngomongnya udah cadel, tanda-tanda sudah diberikan sama Tuhan. Masih suka komunikasi, suka bilang Umi sakit itu, jadi saya masih ingat. Umi udah menyiapkan kain-kain, menyiapkan selendang yang dia bordir dengan tulisan Allah, gitu. Dia buat sendiri. Ya minta dimaafkan segala kesalahannya, maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah dibuka oleh berita duka yang datang dari desainer kondang Ramli, kabar berbeda dihadirkan oleh sidang kasus pemukulan yang melibatkan nama Nikita Mirzani. Persidangan yang digelar kemarin pagi, Niki mendapat sejumlah tuduhan. Salah satunya Nikita dituduh telah memukul Olivia dan juga Beverly. Atas berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, Nikita tampak begitu terpukul. Bahkan ia sampai harus menitikan air mata dan jatuh pingsan. Lantas seperti apa suasana persidangan tersebut? Dan benarkah semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Nikita? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.